Shalom, Pak Gregorius sebagai dosen Phenomenon of Religion dan juga teman-teman yang barangkali menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Otniel Miftah Putra Himawan dengan nomor NIM 21.k1.0061. Kali ini, dalam video ini saya akan melakukan video reaction terhadap materi yang sudah disampaikan pada pertemuan ketiga Phenomenon of Religion. Yang pertama yaitu mengenai cara membentuk jati diri manusia yang solutif, bukan disintegratif. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu apa itu solutif. Solutif yaitu adanya kemampuan diri untuk mengolah suatu keadaan yang bermasalah dan kemudian terselesaikan oleh reaksi kita, yang baik kita lakukan dalam berupa tindakan aktif maupun pasif. Dari pengertian solutif sendiri sudah dijelaskan bahwa diperlukan kemampuan diri. Nah, hal ini juga bersinggungan dengan bagaimana cara membentuk jati diri manusia secara utuh, yaitu diperlukan kemampuan diri. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita membentuk kemampuan diri itu agar tercipta jati diri manusia. Dari kemampuan diri itu akan menghasilkan sesuatu respon positif yang nantinya berdampak pada munculnya jati diri seseorang. Hal ini berkaitan juga dengan dimilikinya soft skill maupun hard skill di dalam diri seseorang, dan banyak cara untuk kita melakukan kemampuan dimana nanti akan timbul jati diri manusia secara utuh, yang dimana nantinya diharapkan akan memberikan dampak positif berupa kehidupan antar manusia yang solutif bukan disintegratif. Yang kedua yaitu komunikasi seperti apa yang mampu memelihara kehidupan, serta komunikasi apa yang mampu menghancurkan kehidupan. Dari sudut pandang saya, komunikasi yang mampu memelihara kehidupan itu diperlukan adanya komunikasi yang berjalan dua arah dan tanpa adanya indikasi untuk menjatuhkan lawan bicara maupun pandangan orang lain. Tentunya kalau ingin mencapai komunikasi yang mampu memelihara kehidupan, tidak ada ego di antara dua kubu yang saling berkomunikasi tersebut. Diperlukan adanya kedewasaan, cara pandang, bijaksana dalam meresponi suatu sikap, hingga mungkin sikap lapang dada pun juga diperlukan dalam komunikasi agar komunikasi yang mampu memelihara kehidupan itu dapat terwujud secara penuh. Sedangkan komunikasi apa yang mampu menghancurkan kehidupan? Komunikasi yang mampu menghancurkan kehidupan adalah komunikasi yang terdapat indikasi atau muatan-muatan negatif di dalam cara kita berkomunikasi maupun cara kita meresponi komunikasi tersebut. Contoh saja, di dalam kehidupan nyata ini banyak sekali komunikasi-komunikasi yang dapat menghancurkan kehidupan. Salah satunya hoax dan juga berbagai macam berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta. Mengapa hal itu dapat menghancurkan kehidupan? Karena di awal tadi, poin pertama, banyak jati diri manusia yang belum terbentuk, yang dimana nanti itu akan menimbulkan disintegratif bukan solutif. Dan itu juga berkaitan dengan komunikasi yang dapat mampu memelihara kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu manusia seperti apa yang bertanggung jawab, serta manusia apa yang tidak bertanggung jawab. Lagi dari sudut pandang saya, tanggung jawab merupakan bagian kehidupan manusia, sehingga tanggung jawab memiliki sifat kodrati. Kodrati di sini dimaksudkan adalah suatu sifat yang pasti melekat dan harus dilakukan. Kenapa harus dilakukan? Ya karena jika seseorang tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, maka ada pihak lain yang memaksanya untuk bertanggung jawab. Hal itu sudah merupakan hukum pasti dari kehidupan manusia. Tanggung jawab juga berkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.
Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang mampu menciptakan ruang positif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, maupun antar makhluk sosial lainnya. Manusia yang bertanggung jawab itu berdampak positif juga bagi lingkungan sekitar di mana ia tinggal. Ketika ia sudah melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan, dia dapat membuat rencana ke depan, tekun dan selalu mencoba serta melakukan yang terbaik, mengontrol diri, berdisiplin, berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan konsekuensi. Itu adalah hal-hal yang berkaitan erat dengan nilai tanggung jawab. Lantas mengapa manusia yang bertanggung jawab itu diperlukan di dalam diri kita? Karena tanggung jawab ini merupakan landasan di mana ketika kedepannya kita akan melakukan sesuatu diperlukan adanya tanggung jawab, dan itu menjadi nilai positif dalam kehidupan kita dan akan meningkatkan kualitas hidup kita. Serta manusia apa yang tidak bertanggung jawab? Manusia yang tidak bertanggung jawab adalah manusia yang tidak mampu mengimplementasikan kualitas diri secara baik. Mengapa tidak mampu mengimplementasikan diri secara baik? Dikarenakan tidak bertanggung jawab itu merupakan suatu nilai hidup yang nantinya akan berdampak pada kehidupan sekitar. Jika ia tidak mampu bertanggung jawab, maka dia juga bisa dinyatakan tidak mampu mengimplementasikan kualitas diri secara baik. Lalu poin keempat yaitu bagaimana teisme mampu menjadi solusi bagi krisis kemanusiaan dan menjadikan dunia yang lebih baik. Jawaban saya tentu bisa. Hal ini dikarenakan dasar kehidupan beragama menjadi suatu cara berpikir di dalam menentukan arah kehidupan ke depan. Tidak hanya itu, teisme atau kepercayaan pada Tuhan juga mampu menilai, mengukur, dapat dijadikan suatu arah pandang yang jelas untuk menelaah peristiwa-peristiwa yang nantinya diperlukan serta diharapkan mampu menimbulkan penyelesaian masalah di dalamnya. Cara pandang orang yang percaya pada Tuhan juga akan memperbesar kemungkinan positif yang dihasilkan dari pengambilan keputusan yang difikirkan secara kerohanian. Juga dampak positif dan negatif yang dihasilkan itu juga akan terkait dengan sikap hidup teisme. Pada dasarnya, suatu materi yang sifatnya positif dan negatif itu bertujuan tentu tidak saling sejalan, dan pada dasarnya juga kepercayaan itu selalu bermuatan positif, tidak untuk menghancurkan satu dengan yang lainnya. Berikut tadi adalah pemaparan dari saya. Terima kasih.